Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Cahyadi, dosen Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Pada pagi hari ini saya akan berbagi tentang teknik dan metode penelitian di bidang teknologi hasil ternak. Bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah teknologi pengolahan hasil ternak, saya persilakan untuk presensi di OCW terlebih dahulu. Sebelum kita mulai kuliah pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilakan. Berdoa selesai. Seperti kita ketahui bahwa produk peternakan yang terdiri daging, kemudian susu, telur, limbah edible, dan limbah non-edible. Semua produk-produk ini terkait dengan proses produksi, bagaimana kita menghasilkan produk daging, susu, telur, serta limbah yang berkualitas, kemudian bagaimana untuk mengawetkannya agar masa simpannya menjadi lebih panjang, kemudian dengan nutrisi yang tidak berubah, kemudian pengolahan, artinya daging bisa diolah menjadi nugget, kemudian cornet, kemudian burger, kemudian sosis dan sebagainya, kemudian susu yang bisa kita ubah menjadi produk-produk olahan susu seperti susu fermentasi, kemudian keju, susu bubuk, susu kental manis, dan seterusnya. Sedangkan telur juga bisa kita olah menjadi telur asin, kemudian tepung telur. Tepung telur juga bisa dibagi menjadi tepung kuning telur maupun kuning putih telur atau whole egg yang merupakan tepung dari keseluruhan isi telur. Kemudian dari proses-proses tadi tentu akan menghasilkan limbah. Nah, limbahnya sendiri ada yang edible yang masih layak untuk digunakan sebagai bahan konsumsi manusia dan limbah non-edible. Untuk limbah edible sendiri di situ ada misalkan kulit, tulang yang kita bisa ambil gelatinnya, kemudian yang non-edible contohnya adalah misalkan darah dari limbah rumah pemotongan hewan itu juga masih bisa kita manfaatkan sebagai bahan pewarna, kemudian bisa juga digunakan sebagai tepung darah untuk pakan ternak sebagai sumber protein untuk ternak. Hal-hal yang terkait dengan proses produksi itu meliputi bagaimana cara memproduksi daging, susu, telur yang baik, serta limbahnya itu tidak mencemari lingkungan. Kemudian dari aspek manajemen, ini ada pakannya, kemudian pemeliharaannya, sehingga dalam proses pemeliharaan dengan manajemen yang baik, itu akan menghasilkan produk ternak yang baik pula. Kemudian dari hasil produknya. Jadi ketika kita penelitian di bidang teknologi hasil ternak, fokusnya pada hasil produk, maka apa yang kita bisa pelajari atau yang bisa kita amati, itu adalah misalkan kualitas hasil produknya seperti apa, baik fisik, kimia, maupun organoleptik. Serta kalau kita fokus pada aspek non pangan atau limbahnya, maka kita juga harus bisa mengecek atau meneliti tentang kualitas pengolahan dari limbah hasil produk ternak tadi. Apa saja yang kita bisa lakukan ketika kita ingin penelitian di bidang teknologi hasil ternak dari aspek produksinya? Jadi kita bisa memberikan intervensi, misalkan kita memanipulasi manajemen untuk menghasilkan produk ternak yang berkualitas, itu bisa biasa dari suplementasi pakan, misalkan, kemudian aspek manajemen lainnya sehingga produk ternak yang tadinya biasa misalkan menjadi produk ternak yang istimewa. Contoh yang banyak dilakukan di program studi peternakan UNS itu salah satunya adalah penelitian yang dikerjakan oleh Ibu Lili dan kawan-kawan. Bu Lili dan kawan-kawan itu mengintervensi atau memanipulasi pakan ternak yang kaya omega untuk menghasilkan telur dengan omega 3 yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah aspek pengawetan. Nah, pengawetan ini kita bisa cek misalkan setelah kita membuat produk atau ketika kita sudah memiliki produk baik olahan maupun fresh, misalkan telur, daging, susu. Nah, itu kita bisa awetkan dengan cara memanage gitu ya proses pengawetan yang kita lakukan. Contoh misalkan kalau telur, hasil telurnya kita beri intervensi
beberapa penelitian mahasiswa yang saya bimbing tahun lalu gitu ya. Mereka mencoba menggunakan minyak gitu ya, minyak kemudian dioleskan ke cangkang telur dan itu dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk mengawetkan telur sehingga masa simpannya menjadi lebih baik. Nah, selain minyak itu juga bisa beberapa teknik atau metodologi yang lain, misalkan dicelupkan pada larutan kalsium karbonat, kemudian dengan dicelupkan pada air mendidih selama 1 detik sehingga terbentuk lapisan albumen tipis pada membran dalam bagian telur. Nah, itu akan memperkuat cangkang telurnya gitu ya, atau bagian luar telur itu sehingga lebih sulit untuk dimasuki mikrobia maupun evaporasi cairan atau gas yang keluar masuk dari telur. Kemudian juga bisa yang selanjutnya adalah dari aspek pengolahan. Jadi untuk aspek pengolahan, penelitian bisa dilakukan dengan cara mengolah produk-produk segar hasil ternak tadi. Gitu. Jadi kalau susu kita bisa intervensi atau kita berikan manipulasi, gitu kita berikan mikrobia di dalamnya, misalkan kita berikan Lactobacillus bulgaricus misalkan gitu ya, maka susu segar itu akan menjadi susu fermentasi. Tentu ketika mengolah susu itu harus dipasteurisasi dulu. Jadi proses pasteurisasi itu menjadi hal yang utama atau yang harus dilakukan ketika kita mengolah susu. Apa fungsinya? Fungsinya adalah adik-adik saya kira sudah tahu di mata kuliah sebelumnya, untuk membunuh bakteri patogen, kemudian untuk memperpanjang masa simpan dari susu. Nah, setelah dipasteurisasi baru kita beri mikrobia. Tentu diturunkan dulu suhunya menjadi suhu yang optimal untuk mikrobia tumbuh. Misal Lactobacillus bulgaricus tadi dan Streptococcus thermophilus ya, mereka itu tumbuh kurang lebih di suhu 39 derajat Celcius gitu ya. Nah, maka suhunya susu setelah pasteurisasi kita turunkan sampai suhu optimal mereka hidup tadi, kemudian kita tambahkan mikrobianya. Kemudian dibiarkan diinkubasi, nanti akan menjadi produk olahan susu seperti yogurt. Ketika kita sudah memutuskan untuk penelitian di bidang teknologi hasil ternak gitu ya, aspek-aspek apa saja yang bisa kita amati? Yang pertama adalah aspek nutrisi. Aspek nutrisi itu meliputi komposisi kimia, bisa berupa protein, karbohidrat, lipida, mineral ataupun yang lainnya seperti kandungan air gitu ya. Kemudian yang kedua adalah aspek mikrobiologi, karena produk ternak itu sangat erat kaitannya dengan mikrobiologi. Produk ternak seperti adik-adik tahu bahwa kandungan nutrisinya luar biasa tadi gitu ya, luar biasa bagus dan disukai oleh semua makhluk hidup termasuk mikrobia. Oleh karena itu, mikrobiologi atau mikrobia itu menjadi aspek salah satu yang bisa kita observasi ketika kita penelitian di bidang teknologi hasil ternak. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek fisik. Fisik ini kenampakan fisik. Misalkan banyak dilakukan ketika kita menggunakan daging dan produknya menjadi objek penelitian kita. Misal gitu ya, kita bisa melihat nilai pH gitu ya. Nilai pH-nya berapa ini, apakah normal atau tidak gitu ya. Kemudian kalau di daging lagi gitu ada warna dagingnya. Kemudian ada lagi kualitas marblingnya gitu ya. Kemudian ada lagi water holding capacity, daya ikat air gitu ya. Kemudian cooking loss dan sebagainya. Kemudian untuk yang selanjutnya ini barangkali yang tidak dimiliki oleh laboratorium lain gitu ya, karena di penelitian di bidang teknologi sel ternak itu ada aspek organoleptik dan hedonik atau preferensial. Organoleptik itu adalah karakteristik dari produknya dilihat dengan panca indera kita gitu ya. Sedangkan hedonik itu adalah kita menguji produk yang sudah kita buat apakah disukai atau tidak. Nah, produk pangan hasil ternak seperti yang saya bilang tadi itu harus memenuhi standar ketika kita membuatnya atau memprosesnya, sehingga kita bisa cek gitu ya pada produk yang sudah kita buat efek fisiknya seperti apa,
kandungan nutrisinya seperti apa, kemudian aspek biologisnya seperti apa, organoleptiknya, kemudian preferensial, dan food safety. Misal, kita sudah membuat produk yang baik, berkualitas gitu ya. Kemudian kita uji organoleptik dan preferensial. Secara organoleptik misalkan masih diterima, akan tetapi ternyata tidak disukai gitu ya. Jadi dia bernutrisi tetapi tidak disukai. Itu berarti kan sama saja bohong gitu ya. Jadi ketika kita riset di bidang produk hasil ternak, kita harus create atau kita harus ciptakan produk itu yang sempurna gitu ya. Jadi dia baik secara kualitas fisik, kimia, dan biologisnya, kemudian disukai dan estetikanya dapat gitu, kemudian aman untuk dikonsumsi. Aman untuk dikonsumsi itu artinya dia asuh gitu ya, aman, sehat, halal, dan utuh. Jadi aspek produk hasil ternak, karena kita di Indonesia harus mengikuti kaidah asuh tadi. Jadi pangannya harus asuh. Secara detail, aspek-aspek apa saja atau parameter-parameter apa saja sih yang bisa kita cek gitu ya ketika kita riset di bidang teknologi hasil ternak. Untuk aspek fisik secara detail kita bisa cek nilai pH-nya, apakah dia asam, netral, basah gitu ya. Dikatakan dia asam apabila pH-nya kurang dari 7 gitu ya. Kemudian basah lebih dari 7, netral 7. Kemudian water holding capacity atau daya ikat air. Daya ikat air ini sangat penting pada produk daging gitu ya. Kemudian susut masak. Susut masak ini juga sangat penting untuk produk daging. Jadi semakin kecil susut masaknya, semakin baik kualitas dagingnya. Atau semakin tinggi water holding capacity atau daya ikat airnya, maka semakin baik nanti kualitas dagingnya. Karena apa? Kedua aspek ini itu akan berpengaruh terhadap keempukan maupun tekstur dari daging. Kemudian yang kedua adalah aspek kimia. Jadi kita bisa cek komposisi kimia dari produk hasil ternak yang seperti saya sampaikan pada slide sebelumnya, itu ada protein, kemudian lemak, karbohidrat, vitamin, mineral. Kalau secara lebih detail lagi kita bisa cek kandungan asam lemak, kemudian asam amino, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek biologis. Parameter apa saja sih yang bisa kita cek atau kita observasi ketika kita penelitian di bidang pengolahan hasil ternak? Yang pertama kita bisa cek populasi mikrobianya. Seberapa banyak mikrobia yang ada di dalam produk ternak gitu ya. Masih di atas di bawah standar kah atau sudah di atas standar kah? Jadi di mikrobia itu ada batas maksimal dan batas minimalnya gitu ya. Kemudian keberadaan mikrobia tadi itu bisa kita cek juga efeknya yang bisa ditimbulkan. Jadi ada beberapa patogen itu bisa menghasilkan toksin gitu ya. Nah, toksin itu bisa tentu menyebabkan keracunan pangan dan seterusnya. Kemudian aspek berikutnya adalah organoleptik dan preferensial. Nah, untuk aspek ini kita biasanya mengeceknya dengan sensori. Itu untuk organoleptik itu menggunakan teknik 15 cm sensori test. Sedangkan yang kedua adalah penerimaan konsumen atau suka atau tidak suka gitu ya. Jadi kita menggunakan teknik 9 score hedonic test. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek food safety. Untuk food safety sendiri kita bisa cek salah satunya untuk menentukan keaslian sebuah produk atau ada campurannya atau tidak. Itu bisa kita gunakan teknik ELISA, kemudian polymerase chain reaction, FTIR, dan seterusnya. Itu merupakan alat-alat yang bisa digunakan untuk mengecek keaslian sebuah produk. Atau bisa juga kita lakukan uji yang lainnya seperti uji formalin. Nah, kita pindah ke chapter yang pertama, gitu ya, kualitas fisik. Bagaimana cara mengukur kualitas fisik produk hasil ternak. Kualitas fisik yang pertama adalah derajat keasaman. Jadi derajat keasaman atau nilai pH itu berasal dari singkatan potential of hydrogen. Nah, pH ini merupakan ukuran konsentrasi ion hidrogen yang menunjukkan keasaman atau kebasaan suatu zat. Sehingga nilai pH seperti yang saya sampaikan pada slide sebelumnya itu bervariasi dari 1 hingga 14.
Nah, pH yang semakin rendah pH berarti semakin asam, sedangkan sebaliknya gitu ya, semakin tinggi pH maka semakin basa suatu zat. Kemudian kita juga bisa mengukur derajat keasaman itu menggunakan proses titrasi asidi alkalimetri. Parameter yang selanjutnya yang bisa diamati ketika kita meneliti gitu kualitas fisik daging, yaitu water holding capacity atau daya ikat air. Daya ikat air ini merupakan kemampuan daging untuk menahan airnya atau air yang ditambahkan selama ada pengaruh kekuatan. Misalnya, ketika daging dipotong, kemudian ketika daging dimasak, kemudian ketika digiling dan diberi tekanan-tekanan lainnya. Nah, untuk DIA sendiri itu dapat diukur dengan menggunakan metode HAM tahun 1972 atau Button tahun 1971. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi dari DIA atau daya ikat air ini, yang pertama adalah nilai pH. Jadi, daya ikat air itu akan baik ketika pH-nya mendekati basa atau asam sekalian seperti pada gambar grafik di sebelah kiri ini. Kemudian yang selanjutnya adalah maturasi atau aging gitu ya. Maturasi ini merupakan proses setelah kita mendapatkan karkas maka kita maturasikan karkasnya gitu ya. Kita biarkan di suhu dingin sehingga dia bisa sempurna kualitasnya. Kemudian pemasakan itu berpengaruh dengan water holding capacity. Semakin tinggi suhu memasak itu maka daya ikat airnya semakin berkurang. Kemudian faktor biologis seperti jenis dari dagingnya, umur ternak, kemudian bagian daging, bagian mana letaknya di karkas, kemudian marbling itu juga mempengaruhi water holding capacity atau daya ikat air. Nah, marbling itu dia memiliki banyak sekali lemak intramuskular gitu ya. Nah, lemak yang ada di dalam daging itu akan menahan keluarnya air selama proses pemasakan. Oleh karena itu, gitu ya, daging yang memiliki marbling yang tinggi itu daya ikat airnya lebih baik gitu ya. Kemudian tentu dengan daya ikat yang lebih baik ini menjadikan dagingnya lebih juicy gitu ya, lebih berasa gitu ya di dalam ketika kita konsumsi, kemudian lebih empuk gitu ya, atau lebih enak untuk dikonsumsi. Parameter selanjutnya adalah susut masak. Susut masak ini merupakan perhitungan berat yang hilang selama pemasakan atau pemanasan pada daging. Semakin lama kita memasak gitu ya, maka semakin berkurang atau semakin banyak kadar air yang keluar dari daging sehingga mencapai tingkat yang konstan gitu ya. Nah, susut masak itu salah satu indikator nilai nutrisi daging yang hubungannya erat sekali dengan kadar jus dari daging atau cairan yang ada di dalam daging ya. Nah, cairan-cairan tersebut gitu itu terikat di dalam daging di antara serabut otot. Nah, jus daging itu merupakan komponen dari daging yang ikut menentukan keempukan dari daging. Jadi kalau susut masaknya kecil itu berarti air yang keluarnya sedikit sehingga lebih empuk dagingnya. Nah, susut masak bisa kita hitung dengan cara berat awal dikurangi berat akhir setelah dimasak dibagi dengan bobot awalnya dikali 100%. Selanjutnya adalah struktur, keempukan, firmness, dan tekstur. Nah, sifat fisik daging, khususnya daging segar gitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, itu dapat kita ukur secara objektif maupun subjektif gitu ya. Nah, secara objektif kita bisa menilai gitu ya parameter-parameter ini menggunakan konsumen melalui penglihatan, kemudian perabaan dan pencicipan. Nah, faktor yang mempengaruhi parameter ini itu adalah kondisi rigor, kemudian daya ikat air, marbling, serta jaringan ikat yang ada di dalam dagingnya. Jadi ini merupakan satu kesatuan gitu ya untuk parameter ini. Atau bisa juga kita menggunakan alat tekstur analisis gitu ya. Itu bisa kita gunakan juga, nanti dia akan mengeluarkan angka gitu ya, angka dari alat tersebut.
Yang selanjutnya adalah parameter-parameter komposisi kimia pada produk ternak. Untuk komposisi kimia, kita bisa menggunakan teknik-teknik gitu. Jadi untuk mengukur parameter-parameter kimiawi pada produk hasil ternak, kita bisa gunakan yang pertama analisis proksimat. Ini sangat terkenal sekali gitu, di mana-mana dipakai tidak hanya untuk pangan tetapi juga pakan ternak dan yang lainnya. Nah, analisis proksimat ini akan menghasilkan parameter karbohidrat, kemudian lemak, protein, kemudian mineral. Kalau vitamin mungkin tidak gitu ya, jadi dia harus dianalisis sendiri. Tetapi vitamin dan mineral itu menjadi satu parameter tersendiri. Nah, karbohidrat, lemak, protein yang dihasilkan dari analisis proksimat itu merupakan kasar gitu ya, jadi bukan yang murninya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita bisa gunakan teknik atau alat High Performance Liquid Chromatography. Nah, untuk HPLC ini kita bisa gunakan untuk mendeteksi kandungan karbohidrat apa saja yang ada di dalam produk hasil ternak. Selain karbohidrat, kita juga bisa cek lemak, penyusun lemaknya, gitu. Jadi ada asam lemak apa saja di dalam produk penelitian kita. Kemudian protein juga, kalau protein itu tidak menggunakan HPLC tapi yang lain gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah gas kromatografi. Untuk gas kromatografi atau GC ini berbeda dengan HPLC. Kalau HPLC tadi kita gunakan liquid, kalau ini adalah gas, sehingga yang bisa kita analisis dengan GC itu adalah zat-zat yang volatil gitu ya. Seperti asam lemak biasanya banyak menggunakan GC ini. Jadi untuk mengetahui apakah ada asam lemak jenuh, tidak jenuh, kemudian ada esensial atau tidak, kita bisa menggunakan GC atau gas kromatografi. Kemudian untuk mineral itu kita bisa cek menggunakan atomic absorption spectroscopy atau AAS. Nah, AAS ini akan menentukan atau menghasilkan parameter-parameter kandungan mineral dari bahan yang kita uji secara lengkap. Yang selanjutnya adalah kualitas mikrobiologis atau biologis secara umum, gitu ya. Nah, untuk analisis mikrobiologi, itu kita bisa lakukan pengukuran langsung dan perhitungan tidak langsung, seperti yang sudah saya sampaikan pada mata kuliah sebelumnya, mikrobiologi peternakan, gitu ya. Nah, untuk penghitungan langsung, ini kita bisa cek dengan metode optikal. Ini kita bisa menggunakan alat yang namanya turbidimetri atau spektrofotometer, gitu ya. Kemudian metode total count, kita bisa menghitung dengan electronic viable count, kemudian metode barat kering. Tetapi untuk mikrobia, biasanya yang banyak digunakan pada penelitian itu adalah perhitungan yang tidak langsung. Jadi metode viable count yang terdiri dari pour plate, kemudian spread plate. Nah, sehingga kita bisa mengetahui misalkan zona hambat dari mikrobia gitu. Apakah kemudian yang selanjutnya apakah dia memiliki berapa macam coliform gitu, apa terdiri dari berapa jenis mikrobia yang digunakan di dalam atau yang berada di dalam produk hasil ternak. Itu bisa kita cek dengan metode perhitungan tidak langsung, metode viable count. Yang selanjutnya adalah organoleptik dan preferensial. Nah, untuk organoleptik atau uji sensoris, itu kita lakukan dengan menguji produk atas dasar proses penginderaan. Nah, penginderaan itu kita artikan sebagai suatu proses fisiopsikologis, di mana kesadaran atau pengenalan alat indera akan sifat-sifat benda yang diamati, itu karena adanya rangsangan yang diterima oleh alat indera yang berasal dari benda tersebut. Misalkan kalau dalam konteks penelitian produk hasil ternak, yang memberi rangsangan adalah produknya. Nah, penginderaan itu dapat juga berarti reaksi mental atau sensation jika alat indera mendapat rangsangan atau stimulus. Jadi bagian organ tubuh yang berperan dalam penginderaan adalah mata, telinga, lidah, kemudian hidung, dan indera peraba atau sentuhan seperti kulit. Gitu ya. Nah, kemampuan alat indera memberikan kesan atau tanggapan, itu kita bisa menganalisisnya. Gitu ya.
Kemudian kita juga bisa bedakan berdasarkan jenis kesan, intensitas kesan, luas daerah kesan, lama kesan, dan kesan hedonik dari produk. Kalau ini konteksnya adalah yang diuji produk hasil ternak. Jadi penting sekali karena ini yang memberikan kesan terhadap produk yang kita buat gitu ya. Apakah dia nanti akan diterima secara sensori, kemudian selanjutnya nanti apakah dia diterima secara preferensial oleh konsumen. Nah, ketika kita melakukan uji organoleptik, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Yang pertama, salah satunya adalah panel atau panelis. Nah, untuk panelis sendiri itu bermacam-macam, tergantung ketersediaannya gitu ya. Nah, untuk panelis ini sangat penting karena mereka yang akan memberikan tanggapan terhadap produk yang kita buat gitu ya. Nah, untuk panelis sendiri itu bisa panel perorangan, kemudian panel terbatas. Ini sedikit gitu panelisnya, jadi cukup dengan mungkin 1, 2, 3 orang itu sudah bisa kita simpulkan hasil penelitian kita gitu ya. Tetapi ini harus export gitu ya. Misalkan seperti kalau kalian lihat salah satu acara televisi swasta di Indonesia, ada Master Chef gitu ya, itu panel perseorangan atau panel terbatas. Kemudian yang selanjutnya adalah panel terlatih dan agak terlatih. Saya jadikan satu gitu ya. Nah, untuk panel terlatih itu kita beri pelatihan dulu sebelum mencicipi atau mengetes produk yang kita buat. Jadi mereka diberikan standar rasa gitu ya, kemudian mungkin rasa manis, asam, asin dan seterusnya kalau kita pengen gitu ya. Itu ada standarnya, kemudian mereka cicipi, kemudian mencicipi produk yang kita buat. Rasanya itu ada di level yang mana. Kemudian selanjutnya adalah panel agak terlatih. Panel agak terlatih ini kita berikan penjelasan dulu gitu. Jadi panelnya kita kumpulkan, kita berikan penjelasan bagaimana untuk menguji produknya. Itu adalah panel agak terlatih. Kemudian panel tidak terlatih itu berarti panel yang kita ambil saja langsung mencicipi tanpa pemberian atau penjelasan terlebih dahulu. Jadi mereka mungkin kita bisa gunakan responden dari sembarangan gitu, sembarangan tempat. Kemudian selanjutnya adalah panel konsumen untuk produk tertentu. Biasanya kita menggunakan panel konsumen. Misalkan coba kalian kalau misalkan di supermarket gitu ya, ada mbak-mbak yang minta menjadi panelis untuk produk-produk tertentu, itu adalah panel-panel konsumen. Kemudian yang selanjutnya ada panel anak-anak khusus untuk produk anak gitu ya. Jadi kalau produk anak-anak ya berarti panelnya adalah anak-anak. Nah, perbedaan ketujuh panel tersebut atau ketujuh panel yang saya sampaikan tadi itu didasarkan atas keahlian dalam melakukan penilaian organoleptik. Nah, untuk menguji organoleptik kita bisa menggunakan 15 cm sensory test gitu ya. Jadi mata itu akan menilai penampilan produk, misalnya di sini penampilan secara umum, warna itu yang akan menilai adalah indera mata. Kemudian flavor itu yang terdiri dari bau, kemudian rasa, kemudian rangsangan atau misalkan kalau kita lembut enggaknya gitu ya. Kemudian itu akan menciptakan flavor, sedangkan tadi tekstur, kemudian pendengaran gitu ya, itu akan menghasilkan bisa kita nilai misalkan dengan cara memberikan tekanan, misalkan memegang atau kulit, indera kulit gitu ya, itu menjadi bagian dari kinestesis gitu ya. Kemudian uji yang selanjutnya adalah uji hedonik atau preferensial. Berbeda dengan organoleptik. Kalau organoleptik tadi kita misalkan menilai keras tidak keras, kemudian lembut tidak lembut, kemudian jadi intensitas di sana. Nah, kalau preferensial itu adalah uji kesukaan atau tidak sukanya. Ini kita dikenal juga dengan nama uji hedonik. Ya. Nah, pada uji hedonik ini panelis diminta tanggapan pribadinya tentang kesukaan terhadap produk yang kita uji, gitu ya. Nah, tingkat-tingkat kesukaan ini kita sebut dengan skala hedonik. Misal, dalam hal suka dapat mempunyai skala hedonik seperti amat suka, suka, agak suka, dan seterusnya. Sebaliknya, tanggapan yang tidak suka itu juga kita bisa buat tidak suka, sangat tidak suka, dan seterusnya. Seperti tabel
berikut ini. Jadi ada 9 gitu ya, ada 9 penilaian dari sangat tidak suka sampai ke ekstrim suka atau suka banget gitu ya. Yang selanjutnya adalah aspek food safety. Jadi food safety ini biasa juga kita gunakan atau kita teliti gitu ya produk hasil ternaknya dengan menggunakan beberapa teknik seperti ELISA atau Enzyme Linked Immunoabsorbance Assay, kemudian dengan PCR atau Polymerase Chain Reaction, kemudian dengan FTIR atau Fourier Transform Infrared Spectroscopy, itu juga bisa kita cek. ELISA salah satunya kita bisa gunakan untuk mengetahui keberadaan protein-protein yang spesifik dihasilkan oleh produk ternak, itu bisa kita cek dengan teknik ELISA ini. Jadi misalkan ada protein spesifik milik ternak A, ternyata ada di produk lain gitu ya. Bukan dari ternak A, tapi dari ternak B. Jadi dia menjadi pencemar atau menjadi penentu ketidakaslian. Kalau dengan FTIR kita bisa cek juga itu senyawa-senyawa yang ada di dalam produk hasil ternak secara detail gitu. Jadi dia bisa juga spesifik untuk hasil produk ternak tertentu, itu bisa kita cek dengan FTIR. Kemudian yang selanjutnya adalah Polymerase Chain Reaction. Ini biasa saya lakukan gitu untuk menguji keaslian produk daging. Jadi berdasarkan analisis DNA yang spesifik. Jadi kalau dia spesifik, ini contohnya gitu ya. Jadi kalau di sini ada pita DNA yang kita cek dan itu berukuran kurang lebih di sini 398, itu menandakan misalkan ada produk babi di sana. Sedangkan yang ini keberadaan produk yang 157 base pair, misalkan dia gunakan sebagai marker untuk produk daging sapi, berarti kalau misalkan kita analisis ada pita DNA sebesar ini gitu di sini, itu berarti dia mengandung sapi. Tetapi misalkan kita gunakan 2, 3, 4, 5 ini merupakan produk-produk komersial, ternyata di dalamnya misalkan ada 2 pita DNA. Ini berarti bahwa produk-produk yang kita uji itu mengandung babi maupun sapi konteksnya kalau di sini. Jadi kalau dia mengandung babi berarti kan tidak boleh kita konsumsi atau tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam gitu ya. Jadi dia tercemar, menjadi tidak autentik, tidak asli produknya. Demikianlah materi pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui diskusi secara langsung ataupun melalui kolom komentar. Terima kasih untuk hadirannya pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.